membuat Kakak tertarik untuk apply ke program internship di UPNT? Yang pertama itu karena posisinya sih, Kak, karena emang aku, tertarik dengan dunia regulatory, khususnya untuk bidang makanan, jadi that's why aku daftar. Kemudian yang kedua karena perusahaannya juga punya profile yang oke, kemudian produknya juga, banyak dan istilahnya aku deket gitu dengan produk-produknya. Jadi aku, apply dan puji Tuhan keterima. Jadi sebetulnya sebelumnya Eka udah ini ya, udah punya background tentang perusahaannya dulu ya sebelum. Iya, Kak. Oke. Nah, kok boleh cerita sedikit nggak kira-kira proses recruiting programnya itu gimana sih? Oke, jadi yang pertama itu aku apply CV by email, terus setelah itu ada kayak quick call sama HR-nya, kemudian langsung ke interview HR tapi plus juga sama interview user. Abis itu langsung pengumuman terus udah keterima. Nah, menurut Eka, mana yang paling berat nih atau challenging nih buat Eka pada saat proses rekrutmen? Challenge-nya tuh ada di tahap wawancara sih, Kak, karena kita berhadapan langsung dengan user dan benar-benar nggak ketebak pertanyaannya bakalan ada apa aja, jadi persiapannya cukup panjang di bagian wawancara. Kalau ngomong-ngomong tentang wawancara, ada nggak pertanyaan yang paling tricky deh buat ya pada saat wawancara, baik itu dengan user ataupun dengan HR? Waktu itu pas pertanyaan dengan user, aku sempet kayak ngeblank waktu ditanya basic. Kan aku jadi product and quality compliance, terus ditanya kualitas itu apa sih? Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang basic, tapi aku kayak lupa searching tentang itu tuh apa. Jadi mungkin buat teman-teman yang bakal wawancara, benar-benar pahami role-nya itu kata per katanya itu sebenarnya apa sih tujuannya, kayak gitu sih, Kak. Menarik sih. Berarti memang benar ya, kita harus membekali diri dulu sebelum kita Benar ya, betul. oh, benar banget. Setelah yang challenging nih, aku mau tahu kira-kira ada nggak sih satu hal yang membuat Eka itu merasa bahwa oh karena ini nih aku keterima di program intinya di UPNT. Oke, ini sebenarnya kalau dari aku awalnya nggak sadar, Kak, tapi dari user aku akhirnya bilang ke aku. Jadi waktu itu salah satu alasan user aku milih itu karena aku cukup aktif di LinkedIn. Walaupun aktifnya waktu itu lebih ke aktif nge-like atau komen gitu, bukan yang posting atau repost pakai pendapat aku sendiri gitu. Cuman kalau dari user aku dengan aku nge-like dan komen itu menunjukkan kalau aku cukup interesting dengan bidang yang dia kerjakan juga. Nah, dari aku juga kenapa aku bisa ada role itu menurut aku karena aku cukup dalam persiapannya buat wawancara user itu sih, kayak aku benar-benar memahami role-nya itu kira-kira ada apa aja dan istilahnya belajar kira-kira ini kerjaannya bakalan ngapain dan recall lagi pelajaran-pelajaran waktu kuliah yang berhubungan. I see. Itu komentar dari user ya, bukan dari Iya, iya komentar dari user. Aku juga nggak nyangka sih, Kak. tips yang bagus nih buat flashback atau apa namanya mahasiswa yang mencari intern. Pentingnya untuk bermain sosial media tapi yang gitu ya. Iya benar banget. Nah, setelah kamu join as a intern di Sasa Inti, boleh ceritakan bagaimana proses onboarding? Oke, jadi hari pertama itu aku benar-benar kayak berkenalan dengan Sasa secara keseluruhan gitu sih, Kak. Kemudian begitu langsung ketemu user, aku nggak diminta buat langsung kerja, tapi diminta buat belajar dulu. Jadi 3 hari pertama itu aku full belajar tentang kalau skop kerja aku itu kan banyak kan di ISO, BPOM, halal, ekspor impor gitu. Jadi aku dikasih seabrek dokumen kayak kamu pelajari dulu. Terus setelah itu baru user aku ngejelasin ke aku kayak gini, dan kayak kalau misalnya aku ada pertanyaan-pertanyaan aku bisa catat terus langsung tanyain dan kita discuss bareng gitu. Jadi week pertama itu aku full belajar, week kedua aku baru mulai langsung kerja. Boleh ceritain nggak kira-kira a day in your life as an intern di Sasa Inti?
Oke. Kalau day to day itu sebenarnya nggak sama tiap hari Kak, karena based on produk. Jadi kayak kalau misalnya ada produk yang emang dia lagi launch kemasan baru, aku tugasnya buat kayak periksa kemasan ini tuh sudah sesuai sama kemasan yang terdaftar atau belum gitu. Terus kayak kemarin contohnya ada ekspor produk, terus aku tuh tugas buat bikin health certificate sama certificate of resell-nya. Kemudian juga banyak kerja di informasi nilai gizi, jadi hasil dari lab itu aku istilahnya translate ke informasi nilai gizi yang biasa kita lihat di produk-produk makanan kayak gitu. Day to day-nya banyak kan seperti itu, tapi kadang-kadang aku juga dikasih tugas-tugas tambahan, contohnya kayak sekarang aku lagi pegang project shelf life untuk produk terbarunya Sasa. Nah itu setiap minggu kita bakalan adain pengujian dan belum sampai ke tahap analisis hasil sih, tapi masih pengujian per minggu gitu. Banyak juga ya dilibatkan. Lumayan. Baik. Nah, dari yang tadi tuh ya udah kita sebutkan, pasti yang paling suka nih project apa nih yang paling ini yang paling aku banget deh gitu. Yang paling aku suka itu ekspornya sih Kak, yang pembuatan health certificate sama COFS-nya, karena walaupun itu panjang tapi prosesnya itu kan jelas step by step-nya kayak gimana. Jadi aku ngikutinnya itu istilahnya gampang, dan aku juga tertarik kayak proses ekspor tuh kayak gini ternyata kayak gitu. Terus kemudian kayak yang berhubungan dengan P5 atau kayak pendaftaran variasi produk itu aku juga suka banget. Oke. Nah, sekarang aku boleh nanya nggak ya tentang Sasa ini biasanya untuk tuh dapat dari Aranza atau kalaupun saya dapet range-nya kira-kira berapa sih? Oke, kalau di Sasa sendiri benefitnya tuh ada pocket money, terus kita dapat sama dapat transport. Nah, kalau range-nya itu sebenarnya kalau buat UMR Jakarta masih under UMR Jakarta, tapi buat kebutuhan hidup sehari-hari satu orang itu cukup banget dan masih bisa nabung. Gitu sih. Nah, nanti ada nggak misalnya jangan intern dipatok, nanti ketika sudah selesai masa penahanan, kamu akan direkrut nih sebagai pegawai. Di batch aku ini kan bukan per batch sih, lebih ke teman-teman intern aku kan ada beberapa orang tuh Kak. Jadi kita ada kalau sekarang itu 15 orang. Nah, 15 orang itu kan kesebar di beberapa divisi. Terakhir ada 3 orang yang baru diangkat jadi karyawan tetap. Nah, jadi opportunity-nya cukup besar untuk buat jadi karyawan tetap asal kitanya sendiri bisa perform dan emang ada posisinya. Kira-kira ada opportunity untuk learning development yang bisa diakses sebagai intern, tapi tadi kalau kuliah sih kayaknya udah lumayan banyak ya, tapi kira-kira ada nggak sih yang memang program pengembangan skill yang dikeluarkan oleh PPI itu? Kalau di kita itu mentoringnya ada 2 jenis sih Kak, ada sharing session sama mentoring dengan HR-nya. Kalau yang sharing session itu kita setiap hari Jumat tiap minggu kita bakalan kayak sharing antar teman-teman intern aja. Itu sebenarnya tujuannya lebih ke kayak mengakrabkan kita sesama intern sih. Kemudian untuk yang dengan HR itu diadainnya sekali sebulan. Jadi kita sama mentor itu dimentorin tentang kayak mental toughness, terus kayak how become a professional corporate gitu-gitu. Jadi soft skill-nya juga diajarin, hard skill-nya juga diajarin, dan mentor-mentor kita jujur ini banget sih, open banget, kayak kalau kita nanya benar-benar langsung dijawab, dan dijawabnya tuh nggak yang kadang-kadang kan ada user yang ditahan aja deh informasinya, kayaknya ini buat perusahaan aja deh. Cuman puji Tuhannya user aku juga yang terbuka banget buat semua pertanyaan. Nah, kalau misalnya di salah satu sekarang kan di kantor ya. Apakah ada kayak remote working-nya atau mungkin full work from home, mungkin ada yang kayak gitu atau hybrid gimana biasanya? Mulai bulan ini kita full WFO Pak. Jadi kalau misalnya nggak masuk, kalau kita itu kan modelannya per hari gitu kan paket money-nya. Jadi kalau misalnya nggak masuk, nggak ada opsi buat WFH, WFO atau off. Per bulan ini maksudnya
2 bulan pertama itu masih bisa hybrid kah atau gimana? Atau memang kebetulan ada kebijakan buat mulai bulan ini full WFO semuanya? Kebetulan mulai bulan ini berlakunya full WFO. Kalau boleh share mungkin sama teman-teman mahasiswa yang mungkin nanti mau apply sebagai intern di PT Sasa Inti, ada saran apa gitu? Oke, buat teman-teman yang pengen apply intern di Sasa Inti, yang pertama update sama informasinya bisa cek di IG-nya Live@Sasa atau di LinkedIn-nya kita, karena kita lagi buka buat banyak banget opportunity. Ini kayaknya sekarang lagi ada yang buka buat R&D dan posisi-posisi lain deh. Jadi teman-teman boleh cek. Kemudian untuk tahap pertamanya buat CV bisa CV-nya dibuat ETS friendly, terus kemudian juga body emailnya dibikin proper dan menjelaskan secara singkat tentang diri kita kayak gitu. Terus untuk yang interview user dan HR itu kita, kalau saran aku, menunjukkan keseriusan dan kita udah punya basic skill-nya. Jadi buat tahu basic skill-nya itu kita recall lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya atau mungkin baca-baca ulang lagi informasi baru tentang role yang pengen kita dapetin gitu sih. Jadi aku mau tanya, kira-kira nih dari PT Sasa Inti, apa sih benefit yang otak itu tuh paling bagus banget gitu intern? Benefit paling gedenya itu di knowledge dan juga network, Kak. Nah, knowledge-nya itu dari apa yang kita kerjain dan network-nya dari orang-orang yang kerja bareng kitanya. Dan kayak aku contohnya, aku di Sasa aku bisa ketemu dengan BPOM, terus ketemu dengan vendor-vendor gitu. Jadi terbuka sekali buat kita belajar banyak. Pertanyaan terakhir nih, nah kira-kira nih aku mau bilang apa ya teman-teman yang mungkin mau apply sebagai internship di Sasa Inti, alasan nomor 1 deh kenapa sih itu tuh pengen magang di PT Sasa Inti? Oke, alasan utama aku pengen daftar di Sasa Inti, yang pertama karena di sini kita bisa belajar banyak banget, literally banyak banget, mulai dari soft skill sampai hard skill-nya. Kemudian lingkungannya juga mendukung kita untuk terus berkembang. Jadi jangan lupa daftar intern di Sasa Inti. Malah jadi promosi ya, Kak. Jadi brand ambassador deh.